IAIN punya kajian yang unik di tengah-tengah masyarakat multikultural di Sulawesi Utara lah ya. Itu Prof. Al-Nakin yang sekarang jadi rektor UIN Jogja, itu berbulan-bulan berada di Sulawesi Utara dan menjalin hubungan dengan kita di IAIN Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Irama yang ada di rumah yang setia menonton acara-acara kami via YouTube channel Fakultas Usuluddin dan Dakwah dalam acara indahnya Ramadan yang ditayangkan setiap hari, setiap sore menjelang buka puasa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi ibadah kita selama 1 bulan penuh ini, dan insya Allah kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik yang berkaitan dengan posisi kami, posisi IAIN Manado di masyarakat Muslim Sulawesi Utara. Beberapa kali sudah pernah dibahas atau sudah pernah disinggung oleh beberapa narasumber. Namun kali ini kami merasa sangat bangga dan terhormat bisa menghadirkan salah satu pimpinan kami di IAIN Manado, yaitu Bapak Dr. Ahmad Rajavi, MHI, selaku Wakil Rektor 1. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan juga tidak mengganggu saat ini ya. Insyaallah aman ya. Bagaimana Ustaz kabar? Pandemi gimana Ustaz? Ya pokoknya ikut aturan, jangan terlalu ikut rame-rame. Ya. Pokoknya ikuti saja. Dan kalaupun lagi ada acara, ya ikuti protokolnya. Kayak sekarang lah, kayak jarak. Meskipun kalau di pelaksanaan ibadah, misalnya kayak tarawih gitu Ustaz, itu Ustaz melihat seperti apa secara pelaksanaannya? Apakah masih mengikuti protokol atau seperti apa? Ya, umat itu tahu keadaannya. Ya. Saya yakin kalau masjid kampung yang tentu namanya di kampung lebih asri, lebih sehat, mereka lebih paham. Jadi protokol tidak protokol itu mereka tahu. Tapi kalau masjid di perkotaan, saya lihat ya sudah lumayan. Ya. Insya Allah jaga lah. Ya. Namanya ibadah. Namanya ibadah itu kan kalau sudah lillahi ta'ala ridho karena Allah pasti jaga. Insya Allah jaga. Apalagi ini sudah tahun kedua ya. Tahun lalu kan memang betul-betul memang dibatasi betul. Ya, yang penting jangan bilang ulang tahunnya. Ya. Jadi corona sudah berulang 1 tahun ya. Oke, Ustaz. Jadi berbicara tentang IAIN Manado tentu menjadi sangat menjadi perhatian yang tersendiri ya. Karena IAIN Manado berada pada daerah yang Islam sendiri adalah minoritas. Ya. Nah, Ustaz melihatnya seperti apa nih keberadaan kita selama ini di Sulawesi Utara? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. IAIN Manado memang punya posisi tersendiri yang beda dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Kalau dibilang minoritas ya Manado ini termasuk ya sudah besar ya, kalau banyak orang ngomong sudah 50-50. Tapi kita IAIN Manado tidak pernah memandang mayoritas dan minoritas sebagai timbangan. Apalagi Al-Quran juga sudah mengajarkan itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan arahan itu ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi sedikit banyak itu nggak penting gitu. Karena yang penting itu biiznillah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi IAIN Manado ini saya kira termasuk yang mendapatkan izin restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya buktinya sampai sekarang eksistensinya terus berjalan. Ya. Bayangkan dari IAI biasa ya, kemudian dinegerikan dengan cara diambil alih oleh Makassar ya, IAIN Makassar,
lalu berubah jadi STAIN, sekarang YIN, dan berupaya menjadi UIN. Artinya biiznillah itu berjalan gitu loh. Tanpa harus melihat taifah yang kecil, ya kelompok kecil, kelompok besar, ya minoritas sebagai sebuah timbangan. Nah, gitu. Jadi perkembangannya sudah sebegitu lama, pasti peran-perannya juga sudah banyak. Oh, iya. Kita tidak bisa menafikan bahwasanya orang-orang besar itu lahir dari YIN loh. Banyak Di Sulawesi Utara itu ya banyak. Ya, bahkan yang setahu saya yang sekarang jadi ketua alumni itu anggota dewan di Gorontalo. Iya, betul. Artinya kontribusi besar dari YIN Manado untuk masyarakat Sulawesi Utara itu sudah terlihat dengan baik, ya sudah ditunjukkan, dan itulah pendidikan. Ya, karena YIN Manado adalah pendidikan dengan label Islam, maka bukan Islam sebagai agama, tapi Islam sebagai sebuah inspirasi besar. Islam sebagai inspirasi besar itu apa? Islam yang orang merasa aman, damai, tentram dengan keberadaan kita. Gitu. Ya, alhamdulillah YIN Manado nggak pernah ngerasa tidak pernah berpikir mau berada di tempat yang strategis. Ya dulu orang nggak berpikir mau ada ribut. Iya, betul. Sekarang ada ribut. Wah, alhamdulillah kan artinya terbuka dengan sendirinya. Dan itu apa ya? Bismillah, karena Allah sendiri yang mengizinkan. Gitu. Jadi secara ini kita ini dilindungi lah ya. Ya harus optimis, kita ini di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di luar sana ini, ini saya melihat banyak orang-orang yang juga salah persepsi dengan konsep pendidikan yang dijalankan oleh YIN Manado. Padahal seperti Ustaz sampaikan tadi ya, lulusan-lulusan YIN Manado sebenarnya bisa berkiprah di mana saja ya, dalam bidang apa saja ya sebenarnya. Bahkan misalnya kayak kita memiliki prodi-prodi yang seperti misalnya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, tapi kadang-kadang kan itu bisa misalnya bukan hanya sebagai dai atau penceramah, tapi bisa juga masuk ke lembaga pendidikan sebagai guru, atau bahkan bidang jurnalistik, ya kan penelitian. Ya, salah satu alumni dari ilmu Al-Quran dan tafsir itu jadi PNS guru. Iya ada. Nah, artinya kita itu ya punya label program studi itu adalah untuk mengajak orang, mengajak seseorang yang disebut mahasiswa itu untuk bisa terkonsentrasi kajiannya. Tapi bukan berarti kemudian menafikan unsur-unsur eksternal. Maka mahasiswa yang baik, mahasiswa yang benar, mahasiswa yang tepat itu yang bukan sekedar masuk ruangan, masuk kelas, keluar kelas, tapi dia mampu membaca apa yang berada di luar kelas. Dan itu ilmu yang mahal itu. Maka pendidikan itu menjalankan 3 hal. Yang pertama adalah pembelajaran pendidikan itu sendiri, lalu kemudian penelitian dan pengabdian. Itu harus dibaca semua. Dan itu bukan sekedar tugas seorang dosen, tapi termasuk mahasiswa ikut terlibat. Maka hasilnya bisa menjadi apa saja. Apalagi sekarang sudah diarahkan dengan kampus merdeka. Kita sedang berproses, insya Allah, termasuk di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ini Pak Pemirsa Irama, termasuk yang sedang mempersiapkan untuk menghadirkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mereka nanti bisa belajar banyak hal dari para ahli. Bukan sekedar dari dosennya loh. Kalau nanti mereka mau belajar jurnalistik, mereka bisa datang aja langsung ke TVRI, ambil satu SKS, berapa SKS di sana. Itu terbuka ya untuk terbuka, jadi itu kerjasama. Dan itu dibenarkan oleh agama loh. Kampus Merdeka mereka belajar itu dibenarkan oleh agama. Kata Nabi apa? Belajar sampai ke negeri Cina. Itu kampus Merdeka belajar itu. Terus kita belajarnya cuma di sini-sini aja. Kadang-kadang kita merasa kalau bukan belajar di heartland Islam, Mekah Madinah kayaknya belum Islami itu. Padahal mencari Islam itu di YIN Manado itu Pak. Terus punya laboratorium ini saja, kerukunan. Kita punya ruang beragam. Moderasi beragam. Dan sekarang ini YIN Manado itu
ya dari sebelum pandemi ya, itu menjadi rujukan teman-teman di kampus lainnya ingin penelitian tentang keragaman, multikulturalisme, ya tentang apa namanya pluralisme, kajian banyak hal tentang ya kebersamaan yang di luar nggak dapat gitu. Iya. Dan itu ada mulai itu pun tidak terbatas kajiannya ya. IAIN punya kajian yang unik di tengah-tengah masyarakat multikultural di Sulawesi Utara ya. Itu Prof. Al-Rakin yang sekarang jadi rektor UIN Jogja itu berbulan-bulan berada di Sulawesi Utara dan menjalin hubungan dengan kita IAIN Manado untuk turut serta membantu kajian penelitian yang dilakukan. Artinya banyak teman-teman yang bisa mengambil manfaat dari IAIN Manado, bukan sekedar perguruan tinggi termasuk masyarakat. Ya kita di sini loh kemarin MTQ, bayangkan MTQ provinsi ada di IAIN Manado. Jadi peran itu sudah mulai eksisnya itu sudah mulai tentara sekarang itu. KSM nasional di sini juga dilaksanakan di IAIN Manado. Ya, artinya kita terus berkontribusi untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Kita membuka diri kita terbuka dengan semua orang. Bahkan waktu kita acara launching moderasi beragama, seluruh tokoh-tokoh agama yang kita undang kemarin, mereka memberikan apresiasi yang besar karena kita menginginkan adanya loker agama-agama yang disiapkan, ditunjukkan ya oleh rumah moderasi beragama. Loker agama-agama itu nanti ini ada apa namanya Islam, ada Al-Qur'annya, ada tasbihnya. Kayak museum begitu Ustaz ya? Iya, loker-loker saja. Loker-loker begitu. Jadi orang berkunjung kayak melihat simbol-simbol agama itu kelihatan. Gitu. Gitu. Orang mau lihat tentang protes agama Kristen gitu ya. Nanti Gemim yang akan membantu. Mereka menyampaikan waktu itu siap untuk turut serta kalau diminta apa kebutuhan dari kita yang untuk agama-agama itu tadi misalnya kitab suci. Mereka siap. Dan itu jalan terbaik bagi kita untuk menunjukkan bahwa IAIN Manado itu adalah kampus moderat, kampus Islam yang terbuka berdiskusi apapun dengan siapapun. Jadi IAIN menjamin keterbukaan kajian-kajian diskusi apapun itu, selama masih dalam koridor ilmuwan, mimbar akademik. Berbicara tentang moderasi, juga saya sudah sentil tadi tentang radikalisme. Nah, ada nggak usaha-usaha dari IAIN Manado untuk bagaimana berusaha untuk tidak mahasiswa atau dosen tidak terpapar oleh paham-paham tersebut? Aksi yang terbaik yang sedang dikonsep yang sedang dilakukan oleh kita semua saat ini adalah kita akan menjaring duta-duta moderasi beragama oleh mahasiswa. Saya sudah sampaikan kepada pengelola rumah moderasi beragama agar kemudian nanti mahasiswa-mahasiswa dari setiap fakultas itu akan kita bina dibuat sebuah pendidikan pendidikan khusus moderasi beragama kepada mereka yang outputnya adalah mereka akan menjadi duta-duta itu. Kita penting loh itu. Saya yang lalu ke Sangihe dan ternyata di Sangihe itu potensi-potensi besar karena di situ adalah jembatan utama dari Filipina itu, jadi potensi-potensi besar masuknya terorisme itu ada. Maka kita butuh teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang dari Sangihe untuk kemudian menjadi duta-duta moderasi beragama di sana. Dan kita nggak mau kecolongan, jangan sampai kita kecolongan ternyata mahasiswa IAIN Manado jadi pelaku bom bunuh diri. Wah ini bahaya sekali ini. Itu tercoreng sekali. Tercoreng sekali. Maka harapannya seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama bergerak, sama-sama mau menunjukkan diri bahwa kita adalah kampus yang moderat, kampus yang terbuka, dan kita menolak radikalisme. Gitu. Maka kajian-kajian di kurikulum kita juga adalah hal-hal yang Islam moderat. Jadi multikultural. Dan itu sudah ada dari generasi pimpinan-pimpinan yang lalu yang kemudian kita lanjutkan. Karena itu adalah warisan terbesar yang harus kita lanjutkan. Oke.
berbicara mengenai ini Ustaz, apa namanya, penerimaan mahasiswa. Oh, oke. Nah, ada beberapa teman di luar sana yang sempat bertanya ke saya, YIN Manado itu menerima mahasiswa non muslim tidak sih? YIN Manado terbuka loh. Iya. Ya, terbuka. Non muslim itu status ya. Iya. Iya. Dan kita adalah dunia pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu. Iya. Ya. Jadi bahkan Nabi sendiri pernah ngobrol kok dengan penggawa-penggawa agama lain ya, di masjid loh itu ngobrol. Ya itu kan secara tidak langsung Nabi ngajarin, meskipun mereka kemudian tidak menerima, itu kan urusan hidayah, gitu ya. Nah, kita pun menerima. Ya S2 saja kan sudah ada beberapa orang yang non muslim kuliah di pasca sarjana YIN Manado, dan itu jalan kita ya. Kalau kita melabelkannya diri sebagai kampus multikultural, ya harus dengan sendirinya kita menerima keragaman itu. Iya. Nah, kemarin waktu non PNS ya, waktu penerimaan PNS, waktu penerimaan PNS itu banyak yang non PNS. Muslim, betul. Ya, yang non muslim itu yang mengambil PNS itu banyak. Banyak ya. Ya, banyak mereka. Tapi ya rezeki ya, karena rezeki itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya dari pusat yang menyampaikan kan itu. Oh, nanti yang lulus sih ini, bukan kami yang lulus. Ya kalaupun ada yang lulus ya rezeki dia kan. Kita adalah kampus pendidikan yang melabelkan diri sebagai kampus multikultural yang dengan sendirinya harus menerima itu semua. Konsekuensinya di situ ya. Jadi kita terbuka dalam berbagai hal gitu, termasuk dalam menerima calon-calon mahasiswa non muslim yang ingin bergabung mengikuti perkuliahan di YIN Manado. Ya. Nah, ini sementara ya, proses penerimaan mahasiswa. Ya, betul. Update terakhir mahasiswa sudah berapa banyak saja? Ya alhamdulillah ya, saya termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. SPAN ya, seleksi prestasi akademik nasional itu sudah terlaksana, sudah diumumkan. Kita ada sekitar 350-an yang diterima. Dan info yang masuk sudah, ini kan sudah 2 hari ya, 2 hari daftar ulang sudah masuk di angka 50-an. Ya, artinya kita berharap ya setengah saja mereka yang kemudian daftar ulang sudah besar. Itu bagus banget ya. Belum yang UM. Nah, UM sedang berjalan, belum juga dengan yang lokal, dan harapan kita adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan, kalau sudah selesai sudah selesai sholat itu kan fantasyiru fil ardi ya. Kalau sudah selesai itu fantasyiru fil pertubaran kalian ke muka bumi ini, maka salah satunya yang disebut qudhiyatus shalah itu dalam filsafat yang saya terima saja gitu ya. Qudhiyatus shalah itu melaksanakannya termasuk meraih ilmu yang besar di mana. Nanti kalau sudah selesai fantasyiru. Silakan kemana-mana lah. Silakan mereka nanti datang ke YIN Manado untuk qudhiyatus shalah. Jadi terus ini perpanjang juga Ustaz ya? Ini pendaftaran ya? UM-nya perpanjangan. Iya, untuk ujian masuk PTKIN nasional itu sampai 9 ya, 9 Mei. Sampai 9 Mei. Ya, mudah-mudahan insya Allah makin banyak, dan biasanya itu yang ramai itu memang di lokal. Karena apalagi sekarang ini sudah banyak sekali yang penyuluh-penyuluh agama ya, yang ternyata mereka belum S1 itu sudah banyak. Artinya karena kalau SPAN kan wajib lulusan tahun ini, UM minimal sampai tahun lalu, kalau lokal kan bebas. Ya nggak kuliah 40 tahun yang lalu mau kuliah sekarang juga boleh. Jadi batas usia pun tidak masalah ya. Bisa irama yang ada di rumah yang setia menonton channel YouTube Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kita telah banyak berbincang-bincang mengenai YIN Manado, posisinya di Sulawesi Utara, dan bagaimana peran-peran YIN Manado di bumi New York ini selama kurang lebih hampir 20-an tahun. Hampir 20-an tahun ya Ustaz ya. Jadi kami berada di sini, dan tentu dengan penjelasan oleh Pak Wakil Satu bahwa
Yayasan Manado terbuka untuk berbagai hal, termasuk kajian-kajian tentang keagamaan, kajian-kajian tentang keindonesiaan, kebangsaan, keberagaman, dan kemudian kami juga terbuka terhadap siapa saja yang ingin bergabung bersama kami, para calon-calon mahasiswa, mahasiswi yang ingin ikut belajar bersama kami di Yayasan Manado dengan berbagai pilihan program studi tentunya, dengan berbagai pilihan jurusan dan fakultas. Sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit tambahan, Ustaz, mungkin kesimpulan tentang bagaimana sih peran Yayasan Manado terhadap kemajuan pemikiran Islam di Sulawesi Utara dan peran-peran yang lain. Ya. Pada akhirnya Yayasan Manado tentu tidak bisa berhenti sampai di sini. Dia harus terus maju, ya, berkembang menjadi lebih baik lagi, dan alhamdulillah support dari pemerintah Sulawesi Utara untuk menjadi UIN itu sudah kita dapatkan. Oke. Ya, Gubernur memberikan izin kita Dalam berproses ini, ya, proses. Artinya banyak orang mendoakan Yayasan Manado menjadi UIN. Amin. Ya, meskipun perjuangan itu sangat berat, ya sangat berat, karena kita harus berjuang di pusat. Apakah mereka berkenan atau tidak? Ya, namun poin utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Yayasan Manado hingga saat ini tidak sekedar hanya menjadi gambar-gambar cantik pengindah di Sulawesi Utara, tapi Yayasan Manado hingga saat ini terus memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Bahkan janji kita lewat visi kita menjadi kampus multikultural di Asia Tenggara itu harus diwujudkan Asia Tenggara. Maka karena ini harus diwujudkan, kita semua sebagai warga Yayasan Manado memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan itu. Melalui channel Irama ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama kita bangun kampus kita menjadi lebih hebat, menjadi kampus yang berwibawa, dan menjadi kampus yang dalam pandangan Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat Sulawesi Utara, dan pandangan Indonesia sebagai kampus yang benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai kampus multikultural. Amin. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dukung terus channel kami, jangan lupa di like, di share, subscribe, dan juga komen. Segala dukungan yang Anda berikan bermanfaat bagi kami, sehingga channel kami ini bisa bertahan sampai kapanpun ya. Amin. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi nanti di bulan-bulan selanjutnya bisa terus eksis dan menemani pemirsa dan sahabat-sahabat Irama yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.